teknik tarik napasnya atau maju mundurnya gerakannya gimana? Ada dong pastinya biar enak. Kalau gerakan itu lebih ke dia sih pastinya, tapi sometimes aku tuh yang kayak ngeputarin dia gitu, jadi dia di bawah, terus aku ciumin, terus aku pelan-pelan dari leher ke bawah, terus aku ciumin ke bola-bola manjanya dulu kan, terus pelan-pelan aku basahin. Anyway, ada pernah ya di bagian yang dia tuh dipakein es krim gitu loh Kak, di bagian itunya, jadi katanya biar aku lebih nyaman buat ngutnya. Terus ya udah deh tuh aku dulu kan, ya kan 10 menit lah ya. Terus akhirnya dia juga mainin punya aku kan, tangannya tuh dia tuh lumayan nakal banget, tangannya nggak bisa diam sambil mainin. Terus dia bilang gini, oh you're so wet, kayak gitu, kamu basah banget. Terus ya udah dia mulai masukin pelan-pelan. Dia pakai pengaman Enggak pakai. Dia keluar di mana? Di luar. Kalau misalnya nggak enak dong. Iya, aku nggak tahu sih, tapi kalau kata dia sih enak aja. Karena kan memang nggak pakai pengaman juga sih Kak. Terus karena kentang dong pas mau dikeluarin malah dicopot. Karena dia ngerasanya, karena di bagian pas di party masukinnya tuh kan aku kan bisa ngejepit kan. Kamu emang nggak kakek? Enggak Takut hamil? Enggak juga, karena aku ngerasanya semakin aku sering berhubungan sama dia or even punya anak, aku dikasih lebih banyak uang. Karena malah kamu mengharapkan punya anak? Iya. Karena ada di bagian dia juga mau nikahin aku Kak. Serius? Iya. Ya tapi ya biasalah omongan bullshit laki-laki kan kayak gitu ya memang. Oke. Terus. Nah ini masih di bagian aku main sama GM ku. Tenang aja, aku nggak cuma main sama dia soalnya, karena dia kan juga ngebiayain living cost aku kan. Berapa duit kasihnya? Tergantung sih aku mintanya berapa sih Kak. Double digit aku juga pernah, which is itu kan gaji aku 1 bulan ya Kak. Nah terus aku juga pernah nih minta buat dibayarin kosan. Aku pernah mention gak ya Kak, aku tuh tinggal di kosan. Nanti after ini aku bakal jelasin part kalau aku juga main sama bapak kosan. Waduh, kamu selingkuh ya? Karena aku jadi ketagihan karena si GM aku ini. Soalnya dia kan mainnya enak banget, dia kan sering banget dinas kan Kak. Tapi kan kamu turun level dong. Ya memang. Dari GM ke bapak kos. Ya memang. Yang penting kan visi misi saya adalah uang. Aku adalah visi misinya. Iya dong. Ani zaman now ada visi misinya ya guys. Meskipun aku masih ani yang junior banget baru meletek, tapi aku juga harus bermain pintar. Di mana ada duit di situ ada saya, ya kan? Tidak menutup kemungkinan semua ani itu pintar, karena kalau dia nggak pintar ya dia nggak bakalan ngakal-ngakalin gadunnya ya kan? Nggak bakal dapat uang buat penghidupan ini. Terus kamu emang nggak cukup dari GM? Enggak banget. Jujur aku memang merasa aku tuh gold digger parah, yang living cost aku tuh kayak living cost di luar negeri sih Kak. Kamu bisa minta lagi sama ya memang, tapi kan kayak aku kan pendekatan aku ke dia, aku tuh gold digger yang soleh hot lah ya ibaratnya. Yang lugu gitu. Iya, harus anggunli. Kita tuh harus jangan gedabrak gedubruk ya pemirsa. Kita harus pelan-pelan. Jangan kelihatan kayak norak banget. Iya, bahkan aku aja pas dia tawarin 1 set perhiasan, aku bilang jangan deh, aku cuma butuh ring doang, cuma butuh cincin doang kayak gitu. Kayak jari-jari aku tuh soalnya kosong banget. Aku bilang aja kayak gitu. Jadi pendekatannya harus ditawarin 1 set nolak. Itu Iya. strategi kamu untuk mendapatkan lebih. Betul dong, karena kita tuh harus mengambil dari yang berlian terkecil dulu untuk mendapat berlian yang besar sedikit-sedikit. Lama-lama jadi apa pemirsa? Bukit. Itulah ya Kak. Nah ya udah akhirnya after mainnya Kak itu first time banget main dan udah keluar nih Kak. Abis itu dilap dimasukin lagi Kak. Waduh, belum pulang. Kan brutal abis dia juga suka banget nyumin ketek aku lagi Kak. Oh iya, coba lihat ketek kamu ada bulunya nggak say? Coba lihat. Aku kan IPL. Coba lihat dong dikit. Bapak ada dikit. Tuh. Nggak kelihatan. Kalau mau lebih lanjut harus transfer. Visi misi saya sebagai gold digger harus transfer. Coba lihat dikit lah, pengen tahu bener nggak kamu? Dah. Nggak kelihatan. Dah. Udah lah ya Kak, udah ya. Nging. Tenang aja, aku perawatan gak kok. Jadi aku Budget perawatan kamu
berapa dan ngapain aja? Kamu dirawat apa dari ujung rambut sampai ujung kaki? Lebih ke ini sih Kak, ke muka. Kayak aku sih nggak main ke botox ya, belum. Karena kan Masih kita muda. masih junior juga kan, ani-ani yang baru meletek. Jadi aku paling kayak ke facial, terus juga suka kayak detox perut biar lebih langsing, dan suka IPL sih, lebih ke shaving aja kayak gitu. Oh, jadi apa namanya lebih ke dalam ya? Karena kan juga aku kan juga pertama kali banget kan Karena Kak. profesi Ani itu kan yang dibuka kan bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya itu kamu IPL juga. Iya harus. Brazilian kamu ya, Iya, Brazilian kamu. Brazilian wax. Brazilian wax, terus apa namanya? Tone up juga. Iya, tone up wajah Underarm. kayak gitu. Oh, lebih ke skincare juga sih Kak aku. Karena skincare aku kan juga alergi ya kalau pakai yang agak 100 ribuan, sorry to say. Karena dari Yang berapa Daddy- juta skincare kamu? Karena dari Daddy budgetnya nggak segitu, kayak visi misi saya tuh ya, aduh harus ngabisin uang nih sehari tuh segini budgetnya kayak gitu. Oh, Aku cuma ngabisin skincare-nya uang harga aja. jutaan? 3 Pasti juta banget ada? itu, Mah. 3 juta? Iya, karena untuk yang satu setnya aja kan kakak tahu lah yang packagingnya warna merah putih itu, ya kan? Nah itu kan dia packaging yang travel setnya aja itu kan around 2 jutaan ya. Nah itu kan baru yang travel set, bukan yang gedenya yang 600 ml, Yang gede right? itu bisa berapa juta tuh, Say? Iya gitu makanya. Nah that's why karena aku udah main nih sama yang si Daddy, after main tuh aku langsung transfer ke double digit yang aku bilang itu. Aku nggak minta. Puas ya dia Nah ya? intinya adalah ya guys, kita jangan pernah minta. Pokoknya after sex kita manja-manjain dia lagi dong pastinya. Nggak usah langsung lepas, langsung pasrah, jangan. Ngobrol, gimana sayang, tadi aku kurangnya di mana sih? Kayak gitu. Evaluasi pekerjaan. Iya, harus selalu ada Evaluasi program. Iya dong, evaluasi kasur, evaluasi hotel. Nah, terus ya dan nanti kan dia ngobrol-ngobrol, oh enggak kok kamu udah mantep banget bla 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 bla. Terus oh iya nih kamu buat kamu jajan ya. Coba kamu cek rekening kamu karena kan dia udah tahu deh rekening aku. Coba baby tolong dong, please can you check your M-banking kayak gitu kan. Ya udah aku langsung cek dan double digit. Pencapaian luar biasa sebagai Ani-Ani. Jelas. Berapa double digitnya tuh berapa? Ya around baru 10 sih. Oh, 10 juta. Lumayan loh. lumayan. First time kan? Iya, maka dari itu aku juga kan belum nail art lagi kan Kak. Ini kan juga udah tinggal yang sisa-sisa Oh aja. iya, ini budget nail Karena- art juga ya? Iya banget, karena dia kan yang aku bilang dia lagi dinas. Ya kan? Nah, pas dia dinas ini akan ngekos. Aku kan sebagai nih junior yang mau mengimprovisasi goyangan di kasur, aku main sama bapak kos. Bapak kosnya seperti apa sih emangnya? Kalau untuk bapak kosnya ya dia masih Di Google ada gak namanya? Nggak ada Kak, nggak ada, ini real, no fake. Ya kita langsung face to face aja. Tapi dia ada di Masa sih aplikasi. nama dia kok nggak ada di fotonya? Nggak ada Kak. Tapi dia WA, ada di WA, mana? WA, profile picture. Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada karena kan dia kan berdua gitu loh WhatsApp-nya sama istrinya. Tapi kan foto dia sama istrinya gitu nggak? Nggak ada sih Kak, dia nggak pakai profile IG-nya? picture. Enggak, kita nggak temen IG, jangan. Jangan sampai. Karena ini kan dia kan levelnya level bawah. Aku kan biasanya main sama Oke. GM. Nah, Nah itu kalau gimana? sama dia ya lumayan lah dapat uangnya, tapi yang nggak sedouble digit itu sih Kak. Paling kayak 1 jutaan. Harga kosan kamu berapa? Harga kosan aku 3 juta. 3 juta, AC, Iya. kamar mandi dalam. Betul. Kayak Daerah? gitu. Kenapa Kak? Daerah? Di daerahnya emang boleh Kak disebutin? Boleh. Di daerah Pik. Oh, jauh ya? Iya memang. Dari tempat kerja kamu jauh dong. Tapi kan aku kan ada di fasilitas yang terjemput. Tapi kenapa kamu milih PIK? Karena aku suka vibes-nya. Oh, banyak orang Cina ya, Say? Iya, dan aku juga mencari pasar aku di sana juga sih sebenarnya Oh, Kak. Nah, itu juga. target marketnya. Betul, dan bapak kos aku ini bukan literally bapak-bapak ya. Karena dia tuh koko-koko. Koko cindel, umur 30-an. Which is itu kan gak jauh banget dari umur aku kan. 30-an, tapi udah punya istri. Iya, udah punya istri Udah punya Kak. anak? Kayaknya udah punya. Dia udah punya. Terus abis itu, nah aku mau cerita yang GM aku atau yang si bapak kos ya jadinya ya. Yang paling menurut kamu? menarik dulu, yang paling hot. Yang paling menarik sih di part kalau sama daddy aku pastinya dikasih gelimangan harta sih ya Kak. Sama ya paling di part hartanya kalau kita lagi main dia suka kayak
GM kayak gitu. Oke. Aku sambil izin ceritain yang part Bapak kos, gimana nih? Nah, sekarang Penasaran sampai nih. yang bapak kos ini dia Wajahnya sampai dong, nikahin Say. aku soalnya Kak. Wajahnya dong, Say. Aduh, nggak ada tapi seriusan. Pasti Soalnya nih ya. ada di Facebook. Aduh, Facebooknya jelek banget lagi. Tapi Pokoknya ada fotonya. ada kayaknya deh. Coba lihat dulu. Ambil Bapak dulu. kos ini pokoknya ya Kak, dia tuh sampai nikahin aku soalnya. Makanya coba lihat dulu. Oh, betulan nih. Iya. Pakai HP kamu aja ya. Aku nggak punya Facebook, Say. Aku juga punya Facebook masanya nggak? nggak punya Facebook. Facebook coba lagi. pinjem, Vi. Gue punya Facebook gue di hack. Seriusan nih Kak. Aku Iya kan, nggak cuman tahu nggak- ya, tapi masih ada atau enggak ya. Coba tes Facebooknya apa? Coba. Sorry, maaf ya Kak. Iya. Wait. Wait. Aku Kamu nggak tahu olahraga ya. juga atau nge-gym juga atau Oh, gimana? aku sometimes aja sih, karena aku kan juga suka ngonten ya kan Kak. Kamu diet? Enggak, aku nggak terlalu yang into banget sih. Kamu demen makan? Kalau makan aku suka banget, apalagi aku suka makan makanan manis. Ya kan, wah, 30-an kan. Ini sih speknya bukan bapak kos, Say. Iya. Ini model Korea. That's Wow. why, makanya langsung aku bungkus Ada aku, tatoan, Mas. Iya, ada kayak- tatonya. Iya kan, Kak, aku langsung kayak bungkus aku mas, karetnya 2 gitu. Manggilnya Koko nih. Iya, panggilnya Kak. Kelihatan di kamera. Aduh, takut. Aduh. Ya udah, makanya pertama kali banget aku tuh ngegodain ngegodain dia adalah tutor ya guys. Pertama-tamanya kita harus jangan pakai teman. Kalau kita keluar ya kan aku ceritanya wifi. Oke, dalamnya berarti punya kamu kemana-mana dan kendor dong, Say. Iya, enggak dong, kan masih bulat, masih roar. Kamu pakai ukuran berapa, Say? Aku sih ya kecil-kecil aja karena itu kan seleranya Cinda. Sama GM aku seleranya. Aku ukurannya sebenarnya cuma di 36 sih Kak. Oh, 36. Nah terus ya karena menurut GM aku dia tuh sukanya yang kecil-kecil kayak gitu. Menurut bapak kos aku juga kayak gitu kok, makanya ditemenin Emang, sama aku. tapi kan dia kan India ya, bapak kos kamu ya? Kok sukanya yang kecil-kecil? Aku nggak tahu sih Kak. Anyway ya, GM aku juga ya, dia tuh kan aku kan udah pernah main sama mantanku ya. Tapi aku tiap main sama GM ku tuh pasti Kak. Karena Gede. segede itu Kak. Bener gede banget gitu. Jadi banget Nah, yang kan. Cindo ini bapak kos ini gimana? Dia Kecil? juga gede, tapi gedean punya GM aku. Padahal GM aku umurnya udah 60-an kan. Dia tuh 30-an, tapi itu kayak gimana ya? Gede tapi nggak gede banget gitu lah ya. Masih bisa aku maklumi lah, intinya seperti itu ya. Permainannya dia staminanya kuat. Kalau kuat sih lebih kuatan GM aku ya. Aku nggak tahu kenapa. beda Maybe ya. karena lifestyle juga nggak sih? Karena GM aku juga lumayan healthy gitu Kak. Kalau yang si Kokoin kan dia suka banget minum-minuman. Oh. Gara-gara sefoto. Gitu. Kamu suka minum? Aku sih nggak suka, tapi kalau misalnya demi Koko, aku temenin aja sih dikit-dikit paling kayak gitu. Awal perkenalannya dengan bapak kos gimana? Emang dia standby terus di kosan? Kalau awal perkenalan sih kita nggak yang terlalu into banget Kak. Lebih ke mungkin karena dia ngeliat aku sering wifi-an di luar, kan aku sengaja ya Kak untuk mencari target pasar, ya Kak. Padahal wifi-nya di dalam juga kencang, dan aku juga nggak pakai itu kan. Terus menurut dia Bajunya apa kalau nggak pakai? bajunya kayak gini. Tetap nggak kelihatan dong. Enggak, bajunya tuh yang tipis, ini kan agak tebel ya kan Kak. Nah, agak lebih tipis, baju-baju yang di dalam rumah gitu deh Kak. Nah, terus dia bilang tuh kayak aku tuh yang dia suka banget karena aku tuh speknya kecil. Dan kalau diajak ngobrol katanya enak, kata dia kayak gitu. Nah, terus kita tuh pertama kali banget mainnya di kamar aku sih, kayak gitu. Nah, terus ya karena kita sering banget main, itu istrinya tahu loh Kak. Istrinya tahu, terus sama dia diceraikan deh istrinya, terus dia nikahin aku. Kita nikah siri. Kamu nggak sih dilabrak? emang. Enggak. Istrinya tuh tiba-tiba yang yang cuma nangis doang, kayak gitu sih Kak. Terus Maksudnya lugu? Emang bukan orang Cina juga? Chinese juga, tapi tuh yang pasrahan gitu, karena kan dia nggak punya aset. Semuanya kan yang milikin cowoknya, bapak kos. Tapi kok minta cerai? Enggak, diceraikan lalu dia nikahin aku. Dia yang selingkuh, dia yang menceraikan. Iya kan? Kasian tau. Emang kamu minta dinikahin? Enggak, aku nggak minta dinikahin juga. Nah, terus gimana sama GM-nya kalau kamu nikah? Nah tenang aja Kak, kan gak ketahuan, kita kan main pinter, main aman dong, ya kan? Emang si GM kamu itu nggak ngecek kamu deket sama siapa di mana? Enggak Kan namanya orang sayang kan pasti akan ngecek nggak? Enggak sih, kan aku kan juga dibeliin HP 2 Kak.
Kan ada HP ku, ada HP satu lagi Oh, kan. HP kamu tuh dipisahin. Iya, dipisahin. Dan kalau menurutku ya, istrinya tuh padahal lebih cakep, maybe karena udah agak tua aja nggak sih kak, jadi dia lebih kepincut ke aku yang masih muda gitu kan. Sebenarnya itu first time banget kan, pertama kali aku kan main yang di Kemang yang sama GM aku udah mulai agak perasaan gak enak ya, karena itu kan pertama kali kan aku jadi pelakor, dan ini pelakornya real sekarang. Waktu itu kan pelakornya masih ya kayak inilah, masih pemanasan. Sekarang kan udah betulan banget nih. Ya udah, akhirnya aku akhirnya dia akhirnya nikahin aku yang si bapak kos. Apa yang bikin kamu mau dinikahin? Yang bikin aku mau ya duit tentunya kak. Tentu Tapi saja kan secara duit. duit kan gedean GM. Ya memang. Tapi kan aku nggak bisa fokus cuma di GM aku aja. Oh, kamu nggak bisa fokus dengan satu laki-laki. Iya dong. Aku nggak bisa komitmen sama satu orang aja. Biar pemasukan kamu tambah banyak. Iya, karena aku pemikiran aku kalau misalnya aku bisa dapat perhatian dari sana sini aku seneng. Karena yang aku bilang, kan aku tadi udah pernah spill ya, kalau aku kan broken home. Jadi aku tuh suka banget dapat perhatian dari banyak laki-laki. Kayak gitu sih kak. Ya Oh, aku gitu. tahu itu memang aku agak gold digger jahanam memang. Tapi ya kan aku menikmatinya juga. Iya, tapi kan beda, artinya kamu satu sisi pengen uang, satu sisi kamu pengen perhatian juga. Berarti ada dua tujuan. Kalau misalnya kamu ada cowok yang merhatiin kamu banget tapi yang nggak punya uang gimana? Kalau miskin aku alergi, hempas. Sorry to say ya. Jadi Karena kalau cuma perhatian, ya si Koko juga perhatian, GM aku juga perhatian parah. Oh, Dan juga iya. duitnya kencang. Jadi kalau misalnya mau mendekatiku, kalau tidak ada duitnya mohon maaf. Spek aku bukan di kalian ya. Oke, jadi kamu bisa nggak ngebedain cowok Mm-mm. yang punya duit sama yang nggak punya duit? Bisa banget sih kak, Gimana karena bedanya apa? aku pernah juga dekat sama salah satu cowok di Swan Guy. Dia tuh ngejemput aku padahal Oh. pakai Fortuner, right? Dia tuh langsung kayak nge-spill, nih aku tuh di mobile banking aku ada segini. Berapa itu? Ya cuma double digit biasa doang, maksudnya Oke. ya elah double digit doang begitu, padahal kan GM aku juga lebih parah ya kan. Nah yang kayak gitu aku tinggalin Kalau dia misalnya pura-pura miskin? lah kak, apalagi yang pura-pura miskin, gak mau dari awal aja. Aduh aku gak mau banget pakai otak mungilku untuk mikir dia cuma pura-pura miskin, kita gayet aja. Enggak, kalau ternyata zoom gimana ya kan, kalau ternyata pura-puranya memang betul ya kan, mending kita langsung hempas aja dari Oh, awal. kamu nggak mau buang-buang waktu ya? Nggak mau banget kalau Kan buang-buang kadang-kadang waktu ada aja. laki-laki yang pengen ngetes nih, sini bener-bener matre apa enggak, gue belaga blangsak gitu biar. Nggak usah dites-tes deh, lah memang saya matre. Ngapain sih ngetes buang-buang waktu Deza yang sengaja saset gitu lah. Ya kan? Kamu nggak niat pengen, setelah itu kamu masih nikahnya nikah pakai Nikah siri aja sih. nikah siri? Ya karena kan intinya adalah uang. Kayak gitu Kalau sih. intinya uang kenapa harus nikah? Ya karena kalau misalnya dikasih uang, kalau nikah kan aku dikasih uangnya lebih banyak sama dia. Bukannya kebalik ya, kalau nikah malah tambah dikit. Maybe karena masih awal nggak sih kak? Karena kan aku sama dia juga nggak lama-lama aku tinggalin karena duitnya sedikit, nggak sebanyak GM aku. Jadi kamu cuma ingin mencoba-coba dia dong? Iya emang mau mencoba, dan aku juga mencoba anaknya. Hah? Iya jadi dia juga punya anak kak. Umurnya berapa, Say? Ya umurnya 20-an lah kayak aku. Jadi kayak Dianya gimana ya? 30-an, masa anaknya 20-an? Kayak adik kakak gitu loh kak. Jadi gimana ya, dia tuh nganggapnya tuh itu anaknya, padahal itu tuh kayak temen gitu loh. Ngerti gak sih kak? Anak angkat atau apa? Temen? I think kayak anak angkatnya gitu. Jadi kayak dia tuh udah sahabatan banget. Terus akhirnya kayak dianggap jadi anak angkatnya gitu. Zen, one day aku main sama dia. Jadi kamu itu lebih mementingkan kamu apa uang? Kan itu anak angkatnya emang tajir. Wah. Enggak juga sih. Nah itu kak, karena yang aku bilang kan, aku kan juga feeling lonely banget ya. Karena GM aku sering banget dinas, dan kita kan cuma buy online doang kan. Di kantor nggak ada yang oke lagi selain GM? Enggak sih, yang paling atas banget itu GM. Kalau misalnya aku mau main sama yang lain, ntar ketahuan dong sama GM aku kalau satu kantor, Oh ya iya, kan? ya bener Kita juga. harus meluaskan target pasar kita, jangan di satu titik saja, ya kan? Ya udah Udah akhirnya kayak pemasaran produk ya. harus dangka karena itu adalah passion.
Jadi itu bukan pekerjaan tapi passion. Betul, kan harus dilatih skillnya kan, kan. Oke. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak laku lagi di pasaran. Terus Ya udah, akhirnya aku cobain itu. Awalnya aku tuh emang pemikiranku adalah uang, tapi semakin berjalannya waktu, aku juga butuh kasih sayang, dan aku juga memikirkan aku. Jadi aku tuh lebih needy gitu, lebih butuh banget yang namanya seks. Jadi kalau sehari aja aku nggak kayak kurang, aku langsung uring-uringan, bad mood, kayak gitu sih, lebih ke mood swings kalau nggak sekali aja sehari gitu. Jadi aku cobain. kamu pakai apa? Kayak obat atau perangsang atau kalau apa sih perangsang biar apa? Biar lebih kamu horror gitu ya. Kalau sih enggak, karena kan aku juga perangsangnya. Ya maksudnya kamu nggak pakai suplemen untuk nambah perang lagi nggak? Oh enggak sih, aku nggak pakai kayak Natural. gitu. Karena cowok tuh ya kak, kalau misalnya kita udah bikin dia nyaman, udah sentuh-sentuh manja, lus-lus manja juga udah langsung terobos pasti kak, gas terus kayak gitu. Yang penting gimana caranya kita buat dia nyaman aja sih, paling kayak gitu. Oke, not tuh ya, harus dibikin nyaman guys. Kamu langgeng. Terus kamu pernah main sendiri? Kalau main sendiri sih aku nggak pernah, karena kan aku udah ngerasain dicelup-celup pakai pisang. Kalau main sendiri kan rasanya kayak kurang dong pasti. Iya, jadi bener. kalau aku lagi butuh banget, kan aku udah ada banyak menunya nih. Ya kan? Menu. Aku bisa main sama GM, sama bapak kos, atau sama anaknya. Oh iya. Kayak gitu. Mana yang paling? Kalau yang paling hot pastinya GM aku dong, Nah duitnya juga hot. kalau yang angkatan anak angkat itu? Kalau yang anak angkatnya kita lebih ke, karena kan dia juga seumuran sama aku ya. Jadi kita tuh lebih ke jokes-jokesnya bareng. Terus juga ya kalau misalnya dibilang dia masih standar-standar aja sih. Lebih ke dia tuh suka banget kalau dikocokin. Kayak gitu. Cuma dikocokin dong dia bisa keluar. Oh, dia nggak mau dimasukin dia? Enggak. Oh, dia mau banget kalau masuk. Tapi dia lebih suka banget kalau aku kocokin. Terus aku bisa ngeliat sedikit udah keluar 10 menit doang. Kamu nggak puas dong? Memang, tapi ya itu karena aku tuh butuh, jadi aku mau cobain aja mereka. Dan kalau misalnya yang available, yang lagi available diam, even though dia nggak terlalu enak ya udah deh, kayak gitu. Aku terus gas deh sama dia. Sekarang di rekening kamu ada berapa duit tuh? Dari 3 cowok? Aduh, kalau rekening aku sih karena aku terlalu banyak menghambur-hamburkan uang ya. Sehari aku tuh pasti 1 juta 2 juta sih buat makan sih, lebih ke makan sama ke belanja-belanja kan. Jadi ya meskipun di top up terus ya sama GM ku, ya paling double digit aja sih kak. Kamu nggak beli rumah, mobil? Oh, kalau itu udah karena aku beliin rumah mama. Kalau aku investnya lebih ke badan sih kak, karena kan pekerjaan aku lagi ke mengandalkan Mimau manja ya kan. Jadi aku harus banget memperhatikan dia. Perawatan Mimau kamu apaan aja? Paling yang kayak di shaving, terus juga di tone upin biar Untuk dalamnya? Kalau untuk dalam-dalamnya lebih dibersihin aja sih kak, biar nggak kepikiran gitu. Nggak minum jamu atau? Kalau minum jamu enggak sih, aku lebih ke perawatan ke klinik aja kayak gitu, karena kan kalau minum jamu gak enak ya. Makan sehat atau kamu diet? Kalau healthy food iya sih, aku suka banget makan sayur. Dan kalau misalnya untuk perawatan itu memang kamu harus banget yang namanya banyakin makan yogurt sih paling kak. Oh iya, makan yogurt. Itu Karena kan mempengaruhi? ada bakteri baiknya kan, dan itu yang dibutuhin kak sama Mimau. Itu kamu kata siapa itu? Teori Based itu? on jurnal, aku kan juga suka baca-baca jurnal. Sebenarnya kamu pinter loh orangnya. Thank you. Nggak mau jadi kayak kuliah lagi, uang yang dari kamu kumpulkan itu nggak mau kamu kuliah gitu. Jadi dokter lah, jadi pengusaha. Passion aku sih memang di digital marketing gitu ya kak. Aku juga memang udah planning ke sana sih, tapi untuk sekarang aku lagi bisnis dulu juga ke clothing. Bisnis punya brand sendiri. Iya. Dari modal yang itu. Betul banget sebenarnya. Sebenarnya Kamu ada pernah sedekah nggak, nyumbang? kalau sedekah itu pasti Kan dari sih. uang panas tuh ya. Makanya even though dari uang panas, kita harus sisihin juga, tetap aja dong ada uang orang lain di situ ya kan, dari rezeki yang haram itu. Tapi kalau kamu nanti next time jadi istri beneran, istri misalnya seorang GM atau apa, terus kan kamu merasa nanti dia selingkuh lagi seperti sama gue dulu. Kalau aku sih pikirannya, aku nerapin filosofi ini ya kak, stoicism. Apa tuh? Jadi kalau misalnya lo mau ngelakuin ini, ya udah gue tuh kayak gak mau tahu, dan yang penting
gue kesenangan gue aja gitu, bodo amat. Kalau itu diri lu ya diri lu gitu, urusan lu. Yang penting gue tuh jangan kepo, jangan mencari tahu yang bikin sakit hati. Kayak gitu aja sih Kak. Jadi kamu rela bodo amat dia di luar. Bodo amat sih. Di luar dia mau ngapain? Ya, karena kan memang dari awal juga jalannya kan juga nggak halal. Aku ngedapetin dia kalau misalnya aku berharap nih seorang selingkuh, aku berharap kalau dia lurus-lurus aja, otakku kemana? Karena ya kan, aku juga udah bikin ke sana. Jadi kayak ya kalau kita cinta itu adalah seni untuk kita bikin jadi sakit hati ya guys. Jadi kalau misalnya sama cowok aku tuh nggak bakalan terlalu cinta, aku suka sama perhatian ini. Ya aku usaha untuk dapetin perhatiannya, tapi aku nggak bisa dapetin lebih. Kayak aku kayak nggak bisa ngekang dia untuk fokus ke aku or anything. Itu kan yang bikin malah cowok kabur, ya kan? Ya, tapi berarti kamu tidak mendapatkan cinta seutuhnya atau gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting kan aku uangnya. Karena aku merasa dicintai itu dari uang. Karena aku dari uang aku bisa belanja, aku bisa shopping, anything. Kalau misalnya aku kayak ngemis perhatian dia, fokus bener-bener rela tulus dari aku, ya semua bullshit sih. Aku jujur lah, aku nggak terlalu percaya sama cinta ya Kak. Oh gitu. Iya, karena ya based on komitmen seseorang aja ya. Kalau misalnya nih kita being realistic, dia kan nikah nih, which is dia kan udah ini dong punya apa ya janji, even sama Tuhannya, ya kan? Dan di depan kerabat-kerabat saudaranya, tapi dia bisa cheating sama aku, ya kan? Makanya kalau cinta itu yang penting kita tuh selain bermain cinta, kita juga harus bermain logika. Dan jangan terlalu fokus untuk ke cinta aja, tapi fokus juga untuk realistik, ngebahagiain diri sendiri. Dan kalau misalnya kita tuh cinta sama diri kita sendiri, kita jadinya seneng dong pastinya. Aduh, kenapa Ani jadinya berkhotbah, mohon maaf. Punten, ini aduh. Terus kata pemimpin saya, ih apaan sih? Ani baru meletek udah berkhotbah gitu. Berarti kamu hopeless romantic. Iya, kalau dibilang hopeless romantic enggak juga ya, karena aku kayak ya udah bodo amat, aku nggak dicintai juga nggak apa-apa, yang penting uangku banyak. Bukankah pada dasarnya manusia itu butuh kasih sayang, perhatian dan cinta? Ya itu aku juga kan tetap dapat, even though karena dia tuh rasa kasih sayangnya meskipun untuk minimal ya, tapi kan at least aku juga ngerasain kasih sayangnya kan kita juga nggak bisa apa ya milih, kita benar-benar tahu ini tuh rasa sayang kita dapetin tulus or tidak kan. Ya udah, jadi ya aku enjoying aja sih. Tapi dan kan bisa merasakan. Iya, kalau dari aku sendiri jujur ya sama JM aku ngerasa disayang banget kok. Ngerasa tulus dia ya. Makanya aku bisa nyaman, kita tuh berjalan udah 3 tahun loh kalau hubungannya. Iya, makanya. Total udah berapa ratus juta itu? Ya kan, banyak banget. Nah, aku juga lulus kuliah kan karena dia yang biayain. Meskipun aku beasiswa juga sih, tapi kan ada juga beasiswa? dong. Iya. Gimana caranya? Maksudnya nilai terbaik atau gimana? Iya, based on IPK sih, next prestasi kumulatif. Kamu jurusan apa? Aku jurusan media kreatif gitu deh pokoknya, kalau di spill aduh takut. Komunikasi, aku jurusan komunikasi jurnalistik. Oh, jurnalistik. Kamu jadi wartawan dong harusnya. Ya memang, aku pernah kok pas di college aku jadi pers gitu. Apa? Jadi apa? Jadi bagian pers jurnalistik. Oh, gimana coba kalau live report? Aku Aduh. pengen lihat dong. Pemirsa. Ini Ini yang agak namanya random. Media Ray-Ban Entertainment. Kamu Nggak apa-apa nih, nggak Kak. apa-apa. Kamu ceritanya melaporkan secara khusus siaran langsung untuk Ray-Ban Entertainment. Suasana di belakang seperti apa? Terserah kamu kejadiannya. Coba. Boleh. Halo, dengan pers ABC di sini dengan Oke, Queen terus? mengabarkan kalau di sini itu kita lagi ada demo bat untuk lalu lintas tetap berjalan dengan lancar, kayak gitu sih Kak. Udah malu. Dikit banget. Ya udah, makanya iya itu juga seliweran sih Kak, aku liputan-liputan media. Tapi kamu kayak nggak gitu. niat untuk jadi wartawan? Enggak, karena kerja di TV? panas-panasan. Oh iya, tapi kan bisa ada presenter di dalam ini. Yang jadi presenter kepentok tinggi, say. Apa? Kepentok tinggi. Kan presenter nggak harus ada tinggi, emang pramugari. Aku nggak tahu sih Kak, tapi based on aku waktu itu ya, aku jadi reporter aja kayak kita panas-panasan dan kita tuh kan harus nyari berita ya. That's why aku udah nyaman banget sama pekerjaanku right now. Nanti aku tobat kalau kayaknya kalau GM ku udah agak bosen deh sama aku. Yang penting sekarang kita YOLO dulu aja bro. Gimana? Hidup hanya sekali. Oh, jadi kalau hidup sama sekali itu harus apa? YOLO aja bro gitu? Iya dong, YOLO aja bro. YOLO aja bro, kalau gitu harus apa? Harus menikmati? Iya dong, harus menikmati dan harus treatment sih. Karena ya
nggak kita pungkiri ya, karena looks juga kan itu penting banget ya. Kita kan pertama kali ketemu sama orang pasti yang dilihat looks kan? Betul Dan sekali. juga cara kita untuk bersikap. Even though saya juga berusaha untuk menjadi wanita yang berkelas. Ya emang kalau wanita berkelas harus kayak gimana sih? Ya lebih angli sih. Ya kalau misalnya Ciri-cirinya apa wanita berkelas tuh? kayak nggak terlalu banyak ngomongnya. Ini karena aku agak menutupi identitas saya, jadi ya udahlah menjadi diri saya saja yang agak menjamet ini. Menjamet ini. Wanita berkelas nggak banyak ngomong. Iya, dan dia juga lebih tunduk kayak yes baby, yes sir, can I have more, kayak gitu sih. Lebih ke friendly iya, gitu ya. soft spoken, jangan cerewet, jangan bawel. Terus juga jangan banyak mau. Kalau kita ketemu daddy yang memang kaya, kita tuh harus pelan-pelan merotinnya, kayak Harus gitu. berakting lah ya. Dan juga cara ngomongnya sih. Jadi biar kita tuh kelihatan banget kalau kita tuh berkelas ya, Zai. Meskipun sebenarnya aneh-aneh. Cara ngomongnya agak inggis-inggis dikit biar berkelas. Enggak juga sih. Tergantung kita cara penempatan kalimatnya aja. Gitu. Itu kamu belajar dari mana sih bisa selancar itu? Bisa contoh ini, memang saya jamet saja. Aku lebih ke kalau misalnya kan di TikTok, di aplikasi sosial media yang lagi viral Gak apa-apa itu. di TikTok. Maksudnya apa-apa. TikTok, oke. Di sini unsensor. Oh iya, pantesan saja ditanya hotelnya mana. Takut. Nah, kan kalau misalnya di TikTok itu kan banyak nih Ani berkedok kalau dia tuh wanita independen, businesswoman ya. Aku belajar dari mereka, dari gimana gestur mereka, terus cara ngomongnya, lebih kayak Kamu gitu pernah sih. diajak gadun ke luar negeri? Oh, pernah, tapi kita tuh jalannya sendiri-sendiri sih Kak. Itu pas kita masih private. Karena kan aku kan pendekatannya pelan-pelan kan. Itu pas udah berbulan-bulan sih. Jalannya sendiri-sendiri? Iya, Kenapa sendiri-sendiri. sendiri kan gak ketahuan kalau bareng-bareng? Ya tetap aja Kak, kan banyak mata-mata. Karena kan aku di kantor juga di hotel itu kan udah banyak diomongin. Even though aku personal assistant, meskipun berdua doang sama dia, tapi kan ada yang satu lagi yang nganggur ini. Dia tuh kayak julid hatinya. Gak dipecat? Enggak, dia tetap, karena kalau misalnya dipecat malah lebih parah nggak sih? Oh iya, Ya nanti kan? dia dendam ya. Betul. Dan juga nanti malah lebih ke kok dia cuma kesini doang, kayak gitu kan, dia kan bisa jadi figuran. Maksudnya dia yang beneran kerja, kamu yang kerja di atas kasur. Betul dong. Dan di atas perut. Itu namanya kerjasama. Kamu gak baik-baikin itu personal assistant yang satu lagi biar dia Enggak, karena kan dia bawahan, aku kan ada di atasnya. secara derajat gitu ya. Iya dong, karena ya meskipun dia udah senior, tapi kan aku yang udah aku dapetin targetnya adalah GM-nya. Mengapa saya harus berbaik-baik membuang energi saya untuk dia? Lebih baik energi aku improve lagi untuk membuang GM aku dong. Target kamu selama 3 tahun ini apa yang akan kamu capai, yang belum kamu capai? Kalau target aku sih, karena ini kan uangnya lebih ke uang panas ya, aku tuh nggak terlalu spending untuk keluarga. Kalau ke keluarga itu lebih ke Gaji pekerjaan kamu. aku aja ya, karena kan pekerjaan aku bukan yang di hotel aja kan. Nah, terus aku juga jadi content creator. Nah, dari bisnis itu aku yang kasih ke orang tuaku. Dan kalau misalnya uang panas ini, aku juga lebih invest ke diri aku doang. Dan untuk ketiga tahun ini, aku sih udah bikin beberapa list ya, dan udah aku masukin juga kalau aku tuh mau S2. But itu lebih ke long term sih, lebih ke planning yang jangka panjang. Kalau untuk yang short term, ya paling untuk kayak lebih ke bisnis aku sih. Karena kan kalau bisnis kan juga lumayan butuh banyak uang ya kan Kak, kayak gitu. Apa yang kamu bisa sampaikan untuk para ani-ani di luar sana, dan para istri-istri di luar sana, dan para gadun-gadun di luar sana? Aku rasa kalau untuk para ani-ani, aku tuh masih baru meletek banget. Jadi punten banget untuk sepuh, aku skip saja ya. Malah aku harus lebih banyak belajar nih sama sepuh. Dan kalau untuk para istri ya, aku rasa lebih ke kalian harus ngerawat diri sih ya. Which is aku tuh bener-bener tekanin kalian tuh harus buat ngerawat diri. Dan kalian tuh harus jangan terlalu marah-marah. I know, aku memang nggak pernah nikah, maksudnya yang nggak pernah bener-bener into relationship. Emang kamu bisa menjudge bahwa istri-istri tuh suka marah-marah? Karena dari GM aku suka ngomong kayak gitu, dan dari bapakku juga ngomong kayak gitu, kayak kamu tuh nggak kayak istri aku tuh kamu tuh lembut banget, kamu tuh jago banget ngurusin aku, kamu tuh penurut. Ya saya nurut kan ada duitnya, padahal kan kayak gitu. Nah,
Pokoknya intinya adalah kita tuh harus well dressed, even though di rumah doang, harus full make up juga dan menyambut suami banget. Karena yang aku lakuin kayak gitu. Kalau misalnya dia baru banget balik kerja, aku pastinya langsung salim. Aku salim, aku bantu bukain pelan-pelan semuanya sampai kos kakinya, terus aku siapin air hangat, AC udah aku nyalain, pasti kayak gitu. Jadi itu tuh yang bikin mereka nyaman. Dan buat para istri, even though aku pelakor, ya, aku tahu ini pekerjaanku salah, tapi ya gimana ya, saya butuh. Intinya adalah jaga baik-baik. Ya, kalau aku bilang kayak gini jaga baik-baik, ya emang lakinya aja yang menggatal sih ya sebenarnya. Intinya adalah balik lagi ke diri kita ya. Pokoknya kalau kita mau sebagus apapun, kalau misalnya ada sihir-sihir dari pelakor seperti saya ini, ya ibu-ibu pokoknya hempasin aja lah. Makanya kenapa kita tuh harus punya banyak bisnis ya, meskipun kita cewek. Cukup sekian dan terima gaji. Jadi udah panjang lebar cukup ya, berarti aku nggak usah ngasih statement lagi, sudah terwakili. Berarti kamu ya semoga walaupun pekerjaan kamu seperti itu, tapi kamu saran-saran ini bisa bermanfaat ya. Amin. Untuk para istri-istri biar menjaga kualitas diri ya kan, supaya si laki juga mau godain ini istri gue lebih oke nih di rumah. Betul. Dan yang paling penting harus banget wangi dari atas sampai bawah. From head to toe itu harus banget perfect ya. Keren.